Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Andi Riyandi Rais dan Musdalifah Adnin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah adik-adik sekalian, tidak ada orang tidak ada masalah dalam hidupnya. Itu dulu. Waktu sarjana apa masalahmu? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Mau kerja. Sudah diterima di Pemda, selesai masalahmu? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau lagi jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Kan? Tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu, apa masalah kita? Adik-adik nih yang sudah berkeluarga, istri cantik, kok kira bukan masalah? Nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah itu. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri nahina orang, kita lagi malu jalan sama dia. Dulu sama kode, nanti kita menyusul di gedung pakai ketemu sampai di gedung bilang kayak gano nak kada mencereka. Coba, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua orang punya masalah, termasuk usaha. Dagang itu pekerjaan mulia. Nabi dan Rasul, coba pelajari 25 Nabi dan Rasul. Itu yang pertama mereka diujikan jadi pedagang. Kenapa? Kejujuran. Orang tidak akan sukses dagang kalau dia tidak jujur. Jangan kau pikir kau bisa sukses kalau kau tipu pembelimu. Asli ini, asli. Padahal KW2. Berhasil kau 1 kali, mungkin berhasil 2 kali, ketiga kalinya kau akan ketahuan kau bohong, hilang semua pembelimu. Ujian kejujuran. Nah, semua orang punya masalah. Nah, ketika ada masalah berdagang seperti ini, Allah tidak katakan, Das'ad, kalau kau mau sukses jadi profesor kau dulu, tidak. Kau mau sukses jadi anggota DPR kau dulu, tidak. Allah cuma minta 2 deh. 2 saja Allah minta. Apa itu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar kau, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji kau deh, seandainya bisa kena janji surga nak janji tongki. Nah bagi-bagi, ini kartu nama aku, sama-sama kita dari Kolaka. Nah ini nih. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Begitulah manusia. Tapi kalau Allah janji, pasti Allah kabulkan. Anda sulit dalam berdagang, Allah cuma minta 2. Nggak Jina bilang ambil kredit 50 juta. Tidak. Allah cuma minta 2. Apa itu? Sabar kok, perbaiki solatmu. Nah hina ke orang, sabar. Nah maki-maki ke orang, sabar. Kalau nah hina ke orang, jangan kau bilang kenapa aku susah kok. Tidak. Kau lebih baik bilang dalam hati, jangan kau lihat saya sekarang, tunggu ke 10 tahun yang akan datang. Sama-sama kistar sekarang, tunggu 5 tahun yang akan datang. Kalau kau balik menghina, derajatmu sama saja di hadapan Allah. Maka begitu kau diremehkan, begitu kau dilecehkan, jangan kau balas. Karena kalau balas sama derajat kita. Ketika kita dihina, sabar saja. Bagaimana wujud sabar itu? Bukan bilang kita duduk-duduk nak tampelin kirong dek. Sabar kak, bukan sabar itu beleng-beleng. Sabar itu alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1. Yang kedua, setelah kau sabar, perbaiki solatmu. Kecil saudara-saudara punya ruko, kecil buat Allah. Kecil buat Allah, kasih kaya kok. Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi. Ada orang dulu kita lihat gembel, kita lihat dulu orang dihina, Allah angkat derajatnya. Kecil buat Allah, kasih kau mobil, kecil. Tidak ada lagi jalannya, bisa terjadi. Apalagi yang ada jalannya. Apa maksudnya Ustaz? Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak ada suaminya, melahirkan Isa alaihissalam.
Cuma sekarang banyak tomo dengan Siti Maryam. Ada suaminya, ada anak, dongo. Datang kuliah begitu, beleng-beleng. Kalau sudah digondal sama cowok, dedek, terserah mami kita kak dongo. Baru dikasih coklat tiap malam, pas rantai tolo-tolo. Yang kau percaya itu laki-laki kalau lagi jatuh cinta. Jangan percaya, biar ustad. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa ustad. Jangan kau dekati zina kecuali ustad. Tidak, berlaku umum itu ayat. Dengar ini adik-adik sekalian, kalian yang dipacari sudah bertahun-tahun, tidak dilamar-lamar, dongok kau itu namanya. Woi, motor saja, motor 1 tahun dicicil lunas mi. Kau dipacari sejak kau semester 1 sampai sarjana, belum pak kau dilamar-lamar. Berhenti kau jadi cewek. Nah bilang itu apa? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, mesti kau lewati. Jago banyak bicaramu. Adik-adik sekalian ya. Ini ya. Bagaimana caranya supaya Allah tolong kalian? Sholat. Perbaiki sholatmu. Mustahil Allah tolong kau kalau kau tidak baik sholatmu. Ada orang tidak sholat Ustaz, tapi lancar bisnisnya. Betul lancar bisnisnya, tapi Allah cabut berkahnya. Apa disabut cabut berkahnya? Banyak duitnya tapi nak pakai sabu-sabu. Banyak duitnya tapi istrinya selingkuh, suaminya juga begitu. Banyak duitnya tapi anaknya kurang ngajar. Itu yang disebut dicabut berkahnya hartanya. Maka adik-adik sekalian, kecil punya mobil bos, kecil punya rumah, Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayya ala sholat, asar misede. Barusan kita sembahyang duhur, tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Ya kena bodoh. Dek, sembahyang ngopin. Allahu Akbar. Keju-keju. Siapa ajar kau salat pakai keju-keju? Allahu Akbar. Tadi 2 ikut 500.000. Beli bensin 300.000. Beri kuota 100.000. Mana ini 100.000? Allahu Akbar. Belum pindah dapat. Sambil laut di mana aku simpan? Sampai dong kantornya ada periksa. Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Kau enggak sholat itu bos. Cari uang namanya itu. Maka saudaraku, tidak ada susahnya buat Allah kasih ke rumah. Saya kasih ke contoh. Saya akrab betul dengan Gubernur Kaltim, namanya Pak Isran Nur. Sejak beliau bupati, saya sudah akrab. Saya ke Kalimantan, saya landing di Balikpapan, saya telepon. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan, saya mau keliling-keliling cari orang-orang Bugis keluarga saya. Tapi saya tidak ada mobil Pak Gub. Apa dia bilang Pak Gubernur? Tenang Mak Ustaz, tenang. Tapi saya lagi di Jakarta ini Ustaz, tapi tidak usah bingung. Tunggu mi Ustaz. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak, perintah. Hari itu Ustaz dasar di bandara, kau jemput pakai mobil, kasih penuh tangkinya, kasih sopir, jangan kau lupa kasih pembeli pulsa. Selesai urusanku. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada di antara kalian tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu, tidak pernah baku lihat, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah kenalan. Tiba-tiba ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Adakah di Balikpapan ini? Pinjam dulu mobil tak? Siapa nak telepon Pak Gubernur? Siapa? Ajudan? Bukan. Siapa? Polisi. Tangkah kinjo Pak Kepala Talang. Begitu juga. Kau setengah mati berniaga, setengah mati berbisnis. Kau ndak untung-untung lalu kau berdoa. Ya Allah capek ini kasihan. Kenapa begitu terus hidupku? Ya Allah saya sudah lelah begini. Allah katakan malaikat karena dia sudah capek dan lelah cabut nyawanya. Tidak ada susahnya. Maka saudaraku, perbaiki sholat. Selama maksiat apapun kau lakukan, salat kau. Jangan kau bilang, jangan kau dulu sholat deh, kan pakai jilbab kau. Kalau kau sudah tidak pakai jilbab, kau tidak sholat, 2-0 namanya. Mana berdiri dosamu. Tapi kalau kau tidak jilbab, sholat 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus? Mana bagus? Kalau saya 0-2. Tidak ada dosanya, sembahyang juga. Ini adik-adik sekalian, tidak ada susahnya buat Allah perbaiki hidupmu. Perbaiki hidup gampang, yang namanya usaha begini gampang. Pakai sing sampai jamu. Yang ketiga, saudaraku, muliakan orang tuamu. Tidak ada kejayaan bagi anak durhaka sama orang tuanya. Kecil. Mungkin tidak berlebih juga kalau saya katakan saya
apapun yang saya mau lakukan pasti izin sama orang tuaku, meskipun tidak ada sekolahnya. Bahasa Indonesia saja tidak tahu. Ada yang saya mau beli, bahkan saya mau sekolah pun saya tanya, mage mak, tapuji moga ku ye pigau. Mage mak angkat tanah melo uli, tapuji mo iko. Iko mo na, apa ang kemartan reksikolamu semangat tu iko. Tapi apa yang saya butuhkan dari buku bukan otaknya. Apa yang saya butuhkan dari buku bukan manajerialnya, tapi apa yang saya butuhkan berkahnya. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalian masih pacaran, kau hormati cowokmu daripada bapakmu. Beleng-beleng. Kalau bapaknya nasihati, jangan kau nak, tidak baik begitu. Apa tahu kita tahu pak, tidak ada sekolah tak. Sekalinya cowok nak terserah jika kita mami deh. Patolo-tolo. Yang ketawa baru kau nak kena semua. Baru pacaran baku panggil papi mami. Putus kok. Sedap kok. Nenek jabena gede papi mami. Ya, muliakan orang tua. Yang keempat, hindari maksiat. Hindari maksiat. Kalau kau rajin maksiat, maka kau akan jalan di tempat usaha. Ya, apa ini masuk? Mohon maaf, Ibu Musdalifah. Mohon maaf, siapa Pak Andin tadi. Mohon maaf. Bisnis seperti ini rawan dengan penyalahgunaan kecantikan. Jangan sampai adik-adik remaja kau rawat kecantikanmu, kau goda suaminya orang. Hati-hati. Ya. Bisnis kecantikan ini penuh dengan godaan setan. Boleh cantik-cantik, tapi jangan digunakan untuk kemaksiatan. Kalau kau cantik-cantik supaya suamimu bangga, itu ibadah. Kalau kau cantik-cantik supaya kau dihargai keluargamu, tidak apa-apa. Tapi kalau kau cantik-cantik supaya dipuji orang, tunggu mako sampai di mana kecantikanmu. 25 tahun masih cantik kok. Tambah 30 tahun. Sweet 17, cantik, semua orang tersenyum kalau lihat kau senyum. Balik itu angka 17. Balik, masih cantik kau 71. Tenamo. Saudaraku laki-laki, memang Nabi katakan nikahilah seseorang karena kecantikannya. Ada 4 syaratnya. Komelo komak bene, kata Nabi tak, cari kau yang cantik, tapi tidak boleh kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik subjektif. Cantik menurut Anda belum tentu cantik menurut saya. Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, filter lebih kejam daripada fitnah. Oh cantik namamu di dia Instagram. Sekalinya ketemu lancung hancur. Jangan. Saudaraku, adik-adikku terutama remaja putri, penting kau pelihara kecantikan fisikmu, tapi yang lebih penting kecantikan hatimu. Kalau kecantikan fisik ini demi Allah ada batasnya. Biar kau poles bagaimana kalau tua maka kau berhenti itu cantikmu. Nah kalau kau muda, dan biar kau tidak poles, yang penting hatimu bersih. Kasih sedikit sedekah, amami. Tapi kau poles ini mukamu, tak, kasih semua. Alis dikasih tipis, ini dikasih lebih sedikit. Mulut dikasih kawa, mata dikasih biru. Masih cantik kau memang 25 tahun, tapi 40 tahun biar kau model bagaimana hancur nih. Tapi kalau hatimu yang baik, hatimu yang bersih, meskipun wajahmu tidak cantik, orang akan banyak mengikutimu. Tapi kalau hatimu busuk, biar cantik bagaimana kau orang hormat di depanmu, tapi di belakang nasumpai kau. Jauh lebih penting kecantikan hati. Paling hancur muka, hancur hati. Paling hancur itu. Kalau jelek muka, nah baik di sifatnya masih tertutupi. Atau jelek sifat masih cantik masih tertutupi. Kalau kau jelek tomakku, datang kau terkenal, bau kalepakmu, busuk mulutnya, jelek tomi sifatmu, ke laut mah kau jadi tude cilaka. Dek, pelan-pelan kau cowok. Dek, yang kelima, ada untungmu sedekah kok. Ada untung sedekah. Ibu Mos, banyak emas. Begitu meninggal, siapa punya? Anak, bukan, istri kedua. Pasti mi. Nah dengar mamanya ceramah begini, nah bilang, jadi Ustaz nanti kalau meninggal kawin lagi, pasti mi. Nah bilang begitunya, jangan kau baper. Kalau dikubur kau ndak pikir itu cemburu. Maka ketika kita ada rezeki sedekah. Ibu Mos, mau setia suami tak tolak balaki dengan sedekah.
biar kita jaga HP-nya lebih pintar lagi. Kenapa tahu saya begitu? Jaga HP-ku, belikan HP baru yang coko-coko. Tapi kalau Allah yang jaga suami kita, siapapun perempuan goda dia tidak tergoda. Ngapain diperiksa HP-nya? Diperiksa HP-nya kau dapat yang apa-apa? Sakit hati mah kok? Apa? Kau bilang cerai kagak? Gembira itu yang tadi sainganmu. Oh sini makin cepat. Lalu bagaimana caranya? Minta perlindungan kepada Allah. Mana bisa kita jagai suami kita 24 jam? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Lalu bagaimana caranya? Minta pertolongan Allah. Gimana caranya? Tolak bala. Orang tua dulu kita, tomato atariolo koma tolak bala ina pandre tawe. Bersedekah, turungi sawah, tolak bala mak baca-bacai. Panen imas sangkingi, tolak bala baca-baca. Bikingi rumah baru, tolak bala baca-baca. Itu tolak bala dengan sedekah. Jadi begitu ada untung satu hari, sedekah kok. Kepada siapa? Lebih utama kepada keluarga. Kalau kepada orang tua bukan namanya sedekah. Orang tua bukan namanya zakat, tapi apa? Kewajiban kita menghidupi orang tua. Sedekahlah. Tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya Ki, adik-adik nih, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Hah? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Sebenarnya kopi rumah seke Ki, padahal dia juga seke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Kalau mau lanjut, nonton kau di channelku. Tapi kalau kau nonton gitu, ada iklannya jangan kau skip Ki. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Nonton mama kau biar 30 detik. Tapi insya Allah, alhamdulillah semenjak ada konten dakwah yang paling banyak sekarang di Indonesia penontonnya, Ustadz Dasar Latif. Penonton saya sekarang 152 juta. Ya. Tapi seingat saya semenjak ada itu channel saya, baru pertama saya ambil awal-awal cuma $2, selebihnya tidak pernah saya ambil. Itu jadi masjid, jadi bantu anak pesantren. Nah, insya Allah doakan terwujud dengan cepat. Ada itu kita lihat balehoku di jalan Talasa City, dari depannya BTP terus ke tol. Nah, itu nanti saya akan bikin markas kader ulama. Di depannya saya rencana bikin masjid yang mewah, insya Allah termewah di Makassar. Kemudian di belakangnya saya bikin markas kader ulama. Artinya apa? Bukan pesantren. Apa Pak Ustadz? Kalau ada anak pesantren tidak tahu ceramah, sini saya ajari ceramah kursus 3 bulan. Kalau ada anak-anak bapak sudah hafal Quran 5 juz tapi tidak tahu berdiri depan umum, sini saya ajarkan bikin ceramah 1 menit yang menarik. Karena tidak gampang itu ceramah di Instagram, tak 1 menit. Kalau panjangin, skip penonton. Nah, itulah, doakan mudah-mudahan bisa terwujud insya Allah. Selamat atas peresmian MS apa tuh? Ya itu Mi, MS Glow, cocok Mi? Ya. Mudah-mudahan tempat ini berkah. Amin. Tempat ini penghasilannya diridai Allah. Amin. Dan orang-orang yang berkunjung pun mendapat usaha yang halal dan penghasilan yang berkah insya Allah. Terkhusus adik-adikku putri, batasi diri. Ya, batasi diri. Jangan kau terpesona dengan kecantikan. Lebih baik kau sibuk memperbaiki akhlakmu daripada kau sibuk mempercantik dirimu. Ini mukamu yang halus, kau bleaching nih, kau apa nih, rambutmu kau sosis, kau apa semua. Demi Allah mati kau ini cacing yang punya urusan ini semua. Nah, masuki cacing ini semua. Ya. Maka lebih utama kau percantik akhlakmu. Kalau akhlakmu baik, insya Allah kau dapat jodoh yang bagus. Kalau akhlakmu hancur, mukamu cantik hanya menjadi eksperimen bagi laki-laki bejat. Ya, insya Allah jangan marah ya. Ini sebagai pengingat tugas saya sebagai mubalik. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk saudara kita yang membuka usaha ini. Mudah-mudahan khasiat suratul Fatihah Allah berkahi ruangan dan tempat ini. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad SAW. Summa khususil sahibul bait Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan tamu-tamu kami. Jadikan langkah-langkah kakinya menjadi amal di sisimu ya Allah. Jadikan kehadirannya menjadi berkah bagi kami ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah dalam hati kami. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, jika rezeki kami masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan jadikanlah segala penghasilan kami berkah dan kami pandai mensyukurinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk foto dulu bersama dengan owner dan juga perwakilan dari pusat MS Glow dari Bali.